Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya dikasih waktu sampai jam 12, jadi agak pelan-pelan saja ngomongnya. Sampai jam 12 ya Pak? Oh, jam 11. 1,5 jam. Saya cuma siapkan 3 slide saja, nggak banyak, jadi nggak terlalu lama. Bapak dan Ibu, jadi hari ini kita akan sedikit berbicara tentang bagaimana menjadikan sekolah kita SMP Bakti Pertiwi. Pertiwi atau Pertiwi? Pertiwi. Bakti pakai H ya. Bakti Pertiwi ini menjadi ya. Pagi-pagi jangan. Oke, jadi kita akan coba, bukan saya mengajari, sharing saja. Artinya nanti kalau memang ada yang tidak pas di saya boleh dikoreksi, kita diskusi. Jadi bagaimana kita mengelola lembaga pendidikan ini agar, ya kan, agar menjadi lingkungan belajar yang unggul tentunya. Oke, Bapak dan Ibu, 3 slide dan ini adalah slide yang pertama. Bisa dibaca nggih? Ini bukan buatan saya. Saya dapat dari internet saja bahwa sekolah itu yang paling penting 3 hal ini katanya yang harus diperhatikan. Number setong, manajemen sekolah. 2, sumber daya manusia. Telok, stakeholder. Jadi hanya 3 saja. Karena hanya 3 tentunya mudahlah bagi kita untuk menjalankan. Artinya kita akan bisa melakukan untuk pengembangan di 3 titik ini, 3 poin ini, 3 area ini, sehingga sekolah kita nanti akan menjadi sekolah yang lebih unggul dibanding sekolah yang unggul lainnya. Ya. Nah, bicara tentang manajemen sekolah, itu isinya sistem pendidikan, sistem organisasi, dan sarana prasarana. Kenapa ini harus dikembangkan? Karena kita dengan mengembangkan manajemen sekolah ini yang berisi sistem pendidikan, sistem organisasi, sarpras, itu kita akan mendapatkan efektivitas kerja. Kalau sudah efektif, pasti juga efisien. Jadi kerja kita secara lembaga akan efektif dan efisien. Ada yang tahu bedanya efektif dan efisien? Halo? Guru bahasa Indonesia? Efektif apa artinya? Boleh diterangkan efektif dan efisien itu apa bedanya? Ayo. Panjang ini. Ya. Efektif, efisien. Apa itu? Ya, efektif apa artinya? Baik, efektif dari segi arti itu kalau kita bahas dari katanya efektif, ada efek ataupun ada suatu dampak yang bisa diberikan kepada khalayak umum. Itu yang berkaitan dengan efektif. Apa dampaknya, baik itu apa dampak positif ataupun dampak negatifnya. Pasti di dalamnya itu ada berupa dampak seperti itu. Terus terkait dengan efisien, itu terkait dengan efisien ini bagaimana cara mengelola ataupun merangkai suatu sistem itu sekiranya bisa seideal mungkin ataupun senyaman mungkin, tidak terlalu ribet maupun tidak terlalu ruwet, sehingga bisa nanti hasilnya itu bisa maksimal seperti itu. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Oke, efektif, efisien. Efektif itu intinya berdampak. Efisien itu aslinya itu artinya adalah irit. Aktif, irit. Nah, terus jadi bedanya apa antara efektif dan efisien? Kalau saya ke Surabaya jalan kaki dari sini, itu efektif nggak?
Hah? Efektif enggak? Efektif? Enggak. Tapi enggak efektif. Karena yang dulu, karena Bu Yuni ini guru bahasa Inggris jadi ngerti arti bahasa. Jadi benar kata Bu Yuni ya, yang namanya kita jalan kaki dari sini ke Surabaya itu sudah pasti efektif karena ada dampaknya. Ada dampaknya. Tetapi tidak Tujuannya lebih ada, tapi tidak efisien. karena ada yang lebih efisien, lari. Oke, seperti itu guys, jadi bedanya efektif dan efisien seperti itu. Kemudian kita akan mendapatkan akuntabilitas. Akuntabilitas itu apa? Ketertuturan. Ya, Iya. bisa diandalkan, bisa terukur, terandalkan dan dipercaya masyarakat. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kemudian udah di bawahnya ada kepercayaan masyarakat. Jadi kalau kita bisa mengembangkan manajemen sekolah itu, akibatnya itu akan jadi paling belakang sampai. Sumber daya manusia kalau kita kembangkan, sumber daya manusia di sekolah itu apa saja? Ada kepala sekolah, ada guru, karyawan, dan siswa. Direkturnya ada nggak? Nggak ada, di sekolah nggak ada direktur. Oke. Jadi sekolah itu isinya adalah kepala sekolah, guru, karyawan, dan siswa. Ini juga perlu dikembangkan. Kenapa? Karena dengan pengembangan sumber daya manusia ini, maka di sekolah itu akan numbuh idealisme, paradigma tentang pendidikan itu sendiri seperti apa? Paradigma itu apa sih? Cara pandang kita terhadap sesuatu ya. Kemudian pengetahuan, sudah pasti karena sekolah itu mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian keterampilan dan juga karakter. Itu semua bisa kita capai kalau kita mengembangkan sumber daya manusia. Stakeholder, ada wali murid, ada masyarakat, ada pemerintah, dan dunia usaha. Ini juga perlu ada pendekatan khusus ke stakeholder. Artinya sekolah juga harus menyadari. Kalau sekarang belum sadar, mulai kita harus menyadari. Perlunya kita punya koneksi dengan stakeholder, baik itu wali murid, masyarakat secara umum, pemerintah, dan dunia usaha. Untuk apa Bapak dan Ibu? Kalau kita punya hubungan yang baik dengan mereka ini, maka kita akan memanen partisipasi. Partisipasi seperti apa? Ya paling enggak kalau kita mau membutuhkan tempat, misalnya membutuhkan dana, ada yang membantu, ada yang memberi donatur dan lain sebagainya. Juga kesetiaan. Kesetiaan itu seperti apa? Kesetiaan yang bisa terukur bagus itu kalau di sekolah itu bahwa mbahnya sekolah di situ, bapaknya sekolah di situ, anaknya sekolah di situ, nanti cucunya juga sekolah ke situ lagi. Jadi kalau sekarang anak-anak siswa kita yang sudah jadi alumni itu umur berapa kira-kira sudah punya anak? Sudah. Nah, mereka akan membalikkan anaknya sekolah ke tempatnya ibu dulu, sekolah ke tempatnya bapak dulu. Nah, itulah kesetiaan. Nanti cucunya itu di sekolah terus sama aja pelatih berdiri. Itu yang akan kita cari. Dengan cara gimana? Ya kita harus pelihara stakeholder. Juga dukungan tentunya ya, udah nggak usah perlu diterangkan. Oke Bapak dan Ibu, jadi ini pentingnya apa dari 3 hal ini kenapa saya jadi setuju, walaupun ini saya dapat dari Google, terus saya bawa ke sini. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Coba kalau kita diskusikan, apa yang harus kita lakukan? Di dalam manajemen sekolah itu ada sistem pendidikan yang harus kita kembangkan. Di dalam sistem pendidikan pasti Bu Yuni tahu apa saja sih yang ada di sana. Dulu yang ngerjain sistem pendidikan Bu Yuni masalahnya. Jadi saya langsung tanya Bu Yuni, apa saja sih Bu yang ada di dalam sistem pendidikan itu loh? Ya ada aturan pegawai. Ada dimulai dari kurikulum dulu. Ada kurikulum. Ada kesiswaan. Ada kurikulum, selain kurikulum itu ada kurikulum pemerintah atau kurikulum yang kita ciptakan sendiri. Ada tujuan pembelajaran. Kita sering membuat RPP ada tujuannya kan?
Ada tujuannya. Selain ada tujuannya, kan tujuan itu pasti untuk guidance ya. Jadi kita harus punya. Ada apa lagi? Visi misi. Ada ya visi misi sekolah. Ada cara ada cara mengajar, cara mendidik, strategi pengajaran, metodologi pengajaran, dan lain sebagainya. Ini perlu kita perhatikan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, tugas kita sangat berat. Setelah kita punya kurikulum tentunya dipasok pemerintah, kita harus punya kurikulum yang berbeda. Harus punya kita. Kenapa? Ya kalau kita hanya menggunakan kurikulum pemerintah, kelas sekolah tetangga juga menggunakan kurikulum pemerintah, terus kita bedanya di mana? Sementara tadi kita berjanji kita akan menjadikan lingkungan belajar yang unggul. Yang unggul itu pasti harus berbeda dan lebih baik daripada yang lain. Oleh karena itu di dalam sistem pendidikan kita juga harus membuat perbedaan, membuat keunggulan yang berbeda. Alhamdulillah Bu Yuni sudah memasang kurikulum, selain kurikulum pemerintah sudah memasang kita punya leadership. Itu tolong terus dikembangkan. Kalau bisa, kalau untuk semester depan ini Bu Yuni masih minta satu mata pelajaran jalan sendiri. Tapi untuk semester berikutnya saya sudah menginginkan itu gabungan 2 atau 3 mata pelajaran menjadi satu proyek. Yang ini memang lagi sedang belajar, jadi enggak apa-apa, tapi nanti harus 2 atau 3 mata pelajaran. Itu kenapa harus 2 atau 3 mata pelajaran? Biar kita tidak terlalu banyak kehilangan waktu untuk program ini. Kalau sampean sendiri satu pelajaran dan menjalankan program leadership itu satu apa tuh tema, itu setidaknya sampean menggunakan 6 kali pertemuan ya. Dan itu kan lumayan banyak. Iya. Nah kalau berdua, sampean berdua, guru berdua, mata pelajaran berbeda, maka sampean satu orang akan hanya menyumbang 3, yang satu 3 juga. Akhirnya akan lebih sedikit. Dan itu proyek bisa berjalan bersama. Kalau bertiga, kita cukup menyediakan 2 kali pertemuan, 2 kali pertemuan masing-masing guru. Dan proyek itu akan jalan. Misalnya seperti itu. Dan sistem pendidikan ini, kurikulum itu akan terus kita kembangkan, kita akan gali terus. Jadi tidak harus saya, Bapak dan Ibu juga boleh mengajukan sistem-sistem pendidikan apa yang terbaik yang bisa kita olah di sekolah kita. Jadi jangan berhenti di saya, Bu Yuni, Pak Kepala Sekolah, jangan. Tapi semua wajib belajar dan memberi masukan. Sistem pendidikan, kurikulum kita itu yang mau kita pakai seperti apa, sebaiknya seperti ini Pak, saya punya usulan begini, dan lain sebagainya. Juga di dalam hal cara mengajar, strategi pembelajaran sudah berulang kali kita sampaikan ya. Strategi pembelajaran itu harus seperti apa, metodologi yang kita bisa pakai seperti apa. Kita sudah sering adakan, kita sudah sering kasih semacam brainstorming tentang itu, dan itu semua saya ingin dilakukan dengan benar gitu. Manajemen ruang kelas kita sudah kasih, manajemen tingkah laku sudah kasih, dan nanti kita akan kasih terus. Banyak hal yang akan kita kasih karena dunia pendidikan ini ilmunya luas, luar biasa, dan banyak sekali yang akan kita bisa sampaikan ke Bapak dan Ibu. Nah, karena kita sudah yakin bahwa di dalam manajemen sekolah subtemanya sistem pendidikan ini penting, maka juga saya mengingatkan Bapak dan Ibu bahwa di dalam meningkatkan sistem pendidikan, memperbaiki, membuat sistem pendidikan kita itu menjadi lebih unggul, maka peran Bapak dan Ibu guru sangatlah penting, sangat penting. Sangat penting apa sangat vital? Jangan yang kita Nah, sangat penting ya, bukan vital ya. Sebetulnya vital juga. Karena kalau tidak ada Bapak dan Ibu guru, untuk mau ngapain sekolah? Berarti Bapak dan Ibu itu vital. Vital itu juga artinya penting. Nah, kita sudah ajarkan banyak hal, manajemen ruang kelas misalnya. Kita sudah sampaikan bahwa guru itu harus datang tepat waktu, keluar juga tepat waktu.
guru yang datang berikutnya harus juga segera masuk. Kenapa? Karena kita mendidik anak sekaligus melindungi, sekaligus mengajar. Membawakan pelajaran atau mata pelajaran kita itu kita mengajar, tetapi menjadikan anak-anak kita disiplin itu kita sudah mendidik. Mengawasi anak-anak itu adalah melindungi, dan itu tugas semua guru. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu masih masuk ke kelasnya terlambat, keluarnya duluan, itu 3 fungsi utama Bapak Ibu guru, fungsi kita tadi itu hilang. Ngajarnya mungkin masih, tapi karena ngajarnya waktunya cuma sedikit, jadi ada korupsi waktu di sana. Betul nggak? Jadi ada waktu yang terpotong, dan itu adalah hak anak-anak. Coba kita bayangkan Bapak dan Ibu, kita masuk kemudian menyiapkan diri duduk 5 menit, kemudian menyapa anak-anak dan ngomong pembukaan 5 menit, kemudian ngapain gitu mungkin, atau tidak perlu misalnya, ini sudah 10 menit hilang. Terus nanti kalau kita potong juga di belakang 10 menit sudah 20 menit. Sementara jam pelajaran kita berapa Pak? 40? 45 apa 40? 40. Kalau sudah kurang 20 tinggal 25. Dan itu ngajar kita hanya 25 menit, itu sangat kurang. Artinya kita sebagai pengajar yang harus mendidik anak-anak, memberikan pelajaran, membuat anak-anak jadi pintar, itu waktunya jadi kurang. Itulah kenapa saya selalu menekankan kepada Ibu, gunakanlah waktu yang efektif, efisien, datang tepat waktu, pulang tepat waktu, karena anak-anak membutuhkan kita di sana. Dengan datang terlambat kita juga sudah mengajarkan ketidakdisiplinan. Laptop. Saya lupa sampai di mana tadi. Oke, guru apapun ya, apapun yang kita ajarkan ke siswa, tolong diperbaiki nanti mulai semester depan untuk selalu datang tepat waktu, dan setidaknya itu dulu yang kita bisa perbaiki, dan kurangi tepat waktu. Jangan lagi ada free time, itu tidak ada. Free time itu istilah yang baru saya dapat di sini. Jadi saya selama belajar tentang pendidikan kemana-mana belum pernah dengar ada kata free time, tapi tiba-tiba saya di lingkungan kita yang sekarang ini kok ada kata free time. Dan tidak ada free time. Bagaimana Pak kalau sudah selesai tugasnya? Kemarin saya sudah ajarkan differentiated learning. Kalau dalam satu kelas dengan cara macam-macam ngajarnya itu gimana sudah saya sampaikan. Jadi misalnya kalau kita ada ulangan, kemudian yang paling pinter kok baru 2 menit selesai, tolong itu jangan dilepas keluar Bapak Ibu. Tetap di dalam kelas dikasih pelajaran, suruh ngapain gitu. Yang aktivitasnya adalah aktivitas belajar. Kenapa nggak boleh keluar? Karena begitu Bapak dan Ibu lepas dia keluar, maka fungsi pengawasan dari seorang guru itu akan hilang. Sampai bisa ngawasi anak yang sudah keluar? Tidak bisa. Kalau dia melakukan hal-hal yang kurang baik atau yang berbahaya, maka Bapak dan Ibu tidak bisa mencegahnya. Dan kalau terjadi apa-apa pasti ditanya, waktu itu jam pelajarannya siapa? Waktu itu pas pelajarannya Pak Masrur misalnya. Pasti Pak Masrur ditanya, kenapa dia di luar Pak Masrur? Sampai mau jawab apa? Ya kan? Oleh karena itu tolong jangan pernah melepas anak-anak keluar duluan, walaupun sudah selesai. Tetap harus di dalam kelas, bagaimanapun caranya seorang guru harus bisa menguasai kelasnya, harus bisa memberikan tugas pada anak itu sehingga dia tetap berada di dalam pengawasan seorang guru. Oke. Bagaimana kalau sudah selesai semua ini gitu? Ini ulangan sudah selesai semua. Tetap harus di dalam kelas. Silahkan diajari hal-hal yang lain. Seorang guru pasti tahu banyak ilmu, maka sampaikan pada siswanya, atau berikan tugas belajar apa. Yang penting selalu dalam pengawasan. Kenapa nggak boleh keluar? Walaupun gurunya ikut ngawasi, udah saya awasi, tapi di luar. Itu pengawasan akan sedikit kurang. Kenapa? Karena pasti anak-anak pergi ke tempat-tempat yang berbeda, dan guru yang satu orang ini
tidak akan mampu mengawasi semuanya. Yang pertama, yang kedua itu akan mengganggu kelas tetangga. Kalau ada siswa yang dari kelas lain itu sudah keluar, itu pasti siswa yang di kelas sampingnya, siswa yang kelewatan itu pasti melihat ternyata ini orang semua di luar, pasti sudah ingin juga ikut keluar, dan itu mengganggu pembelajaran guru-guru yang lain. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Karena masih sering saya lihat anak-anak itu pada berkeluyuran itu, pada jalan-jalan itu seperti keluar masuk itu banyak sekali di sekolah kita, itu masih terjadi. Dan saya ingin itu tidak terjadi lagi. Bagaimanapun caranya itu tolong di-manage agar anak-anak begitu tank masuk itu tetap berada di dalam kelas, bukan pada berada di luar. Kenapa ini perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu? Karena kalau ini kita biarkan itu lama-lama kita akan seperti itu dan itu dianggap biasa, nanti mutu sekolah kita akan turun. Kalau mutu sekolah kita turun, kita tidak dianggap lagi oleh masyarakat, kita susah nyari siswa. Kalau nyari siswa kita susah, berarti kita susah kerja juga. Ya kita mau kerjain apa siswanya nggak datang? Makanya ini tolong jadi perhatian kita semua, itu di sistem pendidikan. Kemudian untuk hal-hal lain di sistem pendidikan, mungkin nanti akan diatur Bu ini ya, selaku yang mengurusi apapun yang terkait. Ini tolong tugas-tugasnya, tagihan-tagihannya itu dipenuhi, karena kalau sampai tagihan-tagihan tidak dipenuhi, maka sistem pendidikan itu akan goncang juga, gitu ya. Itu nanti biar Pak Masrur selaku kepala sekolah dan Bu Yuni yang mengatur. Sistem organisasi juga sama, kita juga harus tata dan kelola Bapak dan Ibu. Kita organisasi sudah ada, strukturnya sudah ada, cuman perlu kita pertegas job desk-nya. Sudah ada belum ya Pak? Kalau belum segera ada, diadakan. Kalau belum ada, diadakan. Kalau sudah ada, alhamdulillah. Ya, misalnya setidaknya job desk-nya jelas. Ada SOP. Ada SOP-nya. Jadi Bapak dan Ibu, sebuah organisasi yang baik itu semua ada SOP-nya. Semuanya ada SOP-nya. Jadi nanti kesalahan kita itu bisa diukur dari SOP itu. Misalnya kita salah memberi hukuman pada anak, ada orang tua protes. Kalau Bapak dan Ibu punya SOP penanganan siswa nakal misalnya, itu SOP-nya seperti apa, dan Ibu Bapak sudah melakukan itu, terjadi protes, terjadi masalah, maka Bapak dan Ibu hanya cukup bersandar, ini saya sudah mengikuti SOP dan dibuktikan. Itu sudah kelar, tidak ada tuntutan apa-apa. Itu permasalahan akan masuk ke sekolah, bukan masalah ke guru lagi. Tetapi kalau ternyata tidak mengikut SOP, nah itu jadi masalah guru. Itu selalu seperti itu di semua organisasi. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, mungkin nanti kita perlu membuat SOP. Siap ya? Kalau siap membuat SOP nanti kita dampingi juga ya. Kemudian sarana prasarana. Nah ini ada dosnya nih kali ini ya. Pertama ya harus dijaga. Penjagaan tidak harus oleh waka 3 tidak. Semua orang wajib menjaga. Menjaga sarana prasarana itu kewajiban kita semua. Bahkan kewajiban itu wajib juga ditularkan ke siswa. Jadi tolong anak-anak itu dikasih pencerahan untuk selalu menjaga sarana dan prasarana sekolah. Sudah pernah dilakukan? Dilakukan lagi kalau sudah. Karena anak-anak itu kurang peduli dengan sarana prasarana sekolahnya. Oleh karena itu tolong itu diingat. Kemudian kebersihan lingkungan itu termasuk kebersihan sarana ya, prasarana sekolah. Itu tolong kita jaga bersama juga. Kalau ada sampah ya nggak usah malu-malu lah, kita langsung ambil masukkan ke tempatnya. Kalau misalnya kita sudah melihat rumput-rumput pada tinggi, ada tanaman-tanaman liar di sekitar sekolah kita, ya kalau nggak mau jalan sendiri, setidaknya notis ke Pak Farid untuk dilakukan pembersihan melalui GS. Misalnya seperti itu, gitu. Jadi
Saya hanya menginginkan kepedulian Bapak dan Ibu terhadap sarana prasarana dan lingkungan sekolah, agar sarana prasarana awet tetap bagus dan juga lingkungan sekolah bersih, nyaman. Kalau ada daun-daun kelapa misalnya sudah kering, ya cepat-cepat dibuang karena itu akan mengganggu pemandangan. Kan kita berjanji untuk membuat sekolah kita adalah tempat yang aman dan nyaman. Kalau kotor, nyaman tidak? Tidak. Oleh karena itu untuk ke depan kita inginkan semua bergerak ke arah sana. Demi apa Bapak dan Ibu? Demi efektivitas belajar, demi akuntabilitas di mata masyarakat, akuntabilitas kita, kepercayaan masyarakat kita. Kalau kita sudah dipercaya masyarakat, kita mau naikin SPP berapa juga tetap dibayar. Begitu nih. Kalau SPP banyak, uang sekolah gede, ya alhamdulillah pastilah guru-gurunya gajinya juga gede, insya Allah. Oke. Bagaimana dengan sumber daya manusia? Oh, jadi panjang ya? Nggak apa-apa ya, panjang ya? Karena sampai jam 12. Sumber daya manusia, ada kepala sekolah, ada guru, ada karyawan, ada siswa. Mana yang harus belajar? Dari keempat ini siapa yang harus belajar? Semua, betul. Saya pernah bilang ke Bapak dan Ibu semua, kalau kepala sekolahnya belajar jadi kepala sekolah yang baik, kalau gurunya belajar bagaimana menjadi guru yang baik, kalau karyawannya belajar bagaimana melaksanakan tugas masing-masing itu dengan baik, kemudian siswanya juga belajar menjadi siswa yang baik dan pengetahuan yang baik, kira-kira sekolah kita jadi sekolah yang pintar apa sekolah yang tidak pintar? Kita kan jadi sekolah yang pintar. Bukan. Oh, harus dulu. Aku udah puasa sampai jam 10. Nggak tahu deh nanti. Oke, jadi Bapak dan Ibu, semua kita harus pintar mengetahui cara pekerjaan kita masing-masing. Misalnya dari GS, tahu cara membersihkan lantai dengan cepat. Kita wajib punya hubungan yang baik dengan wali murid, masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Dengan wali murid dan masyarakat secara umum, kita bisa memulai Bapak dan Ibu. Kita mulai dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang formal ketika kita berbicara dengan masyarakat sekitar dan juga dengan orang tua siswa. Jadi kalau ada orang tua siswa datang ke sekolah, tolong kita menggunakan bahasa formal. Formal itu bahasa resmi ya Pak, bukan bahasa yang seperti dengan tetangga. Karena kita mewakili organisasi. Jadi kalau ada orang tua yang datang, setidaknya bahasa formal kita itu kalau pada orang itu kalau nggak manggil bapak, ya panggil ibu. Jangan sampai ada orang tua datang, monggo om, silakan duduk om. Tante nggak diajak, jangan. Itu bahasa jadi tidak formal. Seperti itu nggih. Contohnya itu saja. Jadi kita dengan mereka ini dari 4 unsur ini, wali murid, masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha, wajib punya hubungan, wajib punya kerjasama. Mungkin kalau kita bisa bagi kondisi sekolah kita, wali murid dan masyarakat, humas sekolah ya yang melakukan. Setuju? Nah, untuk pemerintah dan dunia usaha mungkin bisa dibantu oleh Pak Rudi nanti. Jadi biar ada pembedaan, pembagian kerja. Mungkin begitu nantinya. Dan itu perlu. Jadi kalau kita belum punya hubungan kerjasama dengan pihak-pihak ini, kita mencoba mencari terobosan agar kita punya hubungan kerjasama dengan mereka. Itu akan ada banyak hal yang kita bisa dapatkan. Partisipasi mereka pada pengembangan sekolah bisa kita dapat, kesetiaan pelanggan kita bisa dapat, dukungan baik moral, material maupun finansial bisa kita dapatkan juga kalau kita bisa menghubungi dengan baik atau punya kerjasama dengan baik dari 4 pihak ini. Ini saya sampaikan, Pak Kepala Sekolah kemana nih? Ini wajib diketahui oleh warga sekolah agar ini dikembangkan. Makanya tak lama-lamain, biar dibaca, biar nanti dikembangkan. Oke, biar kita pindah yang dilihat.
artinya biar ada perbedaan, ada hal lain yang kita lihat, tidak hanya itu mulu. Maka saya ganti ke slide berikutnya. Caranya piye? Kok nggak mau? Kok nggak mau ya? Oke Bapak dan Ibu, itu tadi kita bicara sekolah secara umum ya, secara umum. Sekarang kita, karena sekolah itu core-nya adalah pendidikan, core ya, core itu intinya, core of the core, apa namanya? Intinya Inti. Jadi intinya inti itu pendidikan. Maka coba kita sedikit berbicara tentang pendidikan lebih dalam lagi. Bapak dan Ibu, halo. Tadi kita bicara tentang bagaimana menciptakan lingkungan belajar, gitu. Maka kita taruh di dalam sebagai core of the core tadi. Kita tulisnya di situ creating a learning environment, kurikulum. Yang kedua, metode pembelajaran. Yang ketiga, keterampilan hidup. Yang berikutnya adalah pengembangan karakter. Jadi untuk menggapai yang tengah itu, maka kita perlu memperhatikan 4 hal ini. Kurikulum itu tentu saja kita pakai kurikulum nasional. Tapi Bapak dan Ibu, ada wacana bahwa kita nanti akan mengembangkan juga kurikulum internasional. Demi anak-anak ini ya, demi anak-anak agar mencapai kemampuan puncaknya itu, kita juga akan menggunakan kesempatan di suatu saat nanti di waktu yang dekat. Kita akan juga mencoba menggunakan kurikulum internasional, mungkin Cambridge. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingatkan, kemampuan ngajar berbahasa Inggris jadi sangat penting. Kita sudah mencoba untuk memberikan pelajaran bahasa Inggris di setiap hari Rabu dan Rabu saja. Ya. Oke. Kurang gitu. Kenapa? Karena saya punya memproyeksikan ya. Dalam waktu dekat kita akan menggunakan kurikulum internasional. Kurikulum internasional itu membutuhkan kemampuan kita mengajar pakai atau menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini tugas kita. Tolong jangan diabaikan daripada nanti tidak ikut ngajar. Kalau kurikulum internasional itu nanti diiyakan yayasan, maka hanya yang menggunakan bahasa Inggris, yang bisa ngajar bahasa Inggris, yang ngajar. Dan jangan sampai Bapak dan Ibu tidak diikut sertakan ngajar. Oleh karena itu tolong belajar bahasa Inggris mulai sekarang dan seterusnya. From now on you've got to learn English. Yes. Sama-sama yes. Dan juga banyak hal yang harus kita kerjakan. Yang guru bahasa Indonesia tetap pakai bahasa Indonesia ya. Alhamdulillah. Pelajaran olahraga juga pakai bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Al-Quran lah. Dulu pakai bahasa Arab dulu. Nanti kalau nggak pakai bahasa Arab, muridnya nggak tahu bahasa Arab. Oke, itu di bidang kurikulum. Metode pengajaran Bapak dan Ibu harus memahami ya. Sekarang ini udah lama sih ya, 20 tahun terakhir lah. 20 tahun terakhir itu marak di dunia kita itu selalu ada kata-kata pendekatan pembelajaran abad 21. Saya udah beberapa kali mencoba mengajak memikirkan tentang itu lewat hal serupa seperti ini. Mungkin nanti bisa diulang. Kalau Bapak dan Ibu kurang, tolong Bapak dan Ibu tinggal nanya ke Google atau Gemini
atau nanya Meta, atau nanya Copilot, atau nanya ChatGPT, apakah itu pembelajaran abad 21? Bapak dan Ibu harus tahu itu. Dan kita harus menggunakan. Jadi Bu Yuni terutama pertama sekali yang harus, saya waktu masih muda itu nggak bergeser, ya itu saja. Orang kalau ditanya cita-citamu apa, Le? Saya pengen jadi dokter, gitu kan? Saya pengen jadi guru, saya pengen jadi insinyur, saya pengen jadi ini, jadi itu tetap aja pekerjaan itu. Berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun pekerjaan itu. Lah hari ini Bapak dan Ibu, pekerjaan itu semakin hilang yang lama itu. Pekerjaan yang dulu jadi idola kita itu hilang. Seperti hilangnya sepatu bata yang dulu kalau punya seneng banget, sekarang hilang. Ya enggak? Sekarang itu pabriknya aja hilang itu, sepatu bata. Padahal dulu kalau punya sepatu merek bata itu, oh, seperti dunia milik yang punya itu. Bapak dan Ibu, pekerjaan-pekerjaan yang menghadang anak-anak didik kita itu akan berubah, Bapak dan Ibu. Akan, yang sekarang kelihatan ada pekerjaan itu akan hilang. Kalau dokter, kalau politisi kayaknya akan terus ada ya. Jadi yang pengen jadi politisi silahkan, itu pekerjaan itu kayaknya. Oke Bapak dan Ibu, di bidang pedagogi artinya kita membicarakan kemampuan pedagogis anak, kemampuan intelektualitas anak, kemampuan nalar anak, kemampuan berpikir anak. Nah Bapak dan Ibu, tugas kita di bidang ini masih kemampuan understand gitu ya kira-kira ya. Nah, literasi itu ada banyak. Ada reading literacy, literasi baca. Oke, sekarang pertanyaan saya, apakah anak-anak kita literasi bacanya sudah meningkat? Belum. Menurut rapor pendidikan meningkat, Bapak. Oke, alhamdulillah. Tapi perlu ditingkatkan lagi tidak? Oh, Belum. perlu, Pak. Ada petugasnya? Ada. Ya. Oke, tolong kerjakan. Jadi anak-anak kita harus dorong suka membaca. Saya tanya, kita ini yang harus kita dorong adalah suka membacanya atau kemampuan membacanya? Kemampuan. Dari suka dulu. Suka dulu. Harus suka dulu, Pak. Apakah anak-anak kita tidak suka membaca atau kita sendiri? Apakah kita tidak suka membaca? Tidak. Oh, itu yang namanya pesan WA itu, sampai hal yang nggak penting aja kita baca. Ya enggak? Berarti kita itu sudah suka membaca. Tapi kok literasinya rendah, loh, aneh kan? Jadi kesalahan kita itu di mana? Kita itu sudah suka membaca, tapi literasi kita rendah. Oleh karena itu tugas kita adalah kita suka baca dan literasi kita juga harus tinggi. Biasakan membaca hal-hal yang sedikit penting. Kita sukanya membaca yang nggak penting masalahnya. Oke ya, gosip-gosip kita baca. Begitu agak berat dikit kita tinggalkan. Nah, mulai hari ini sebelum kita mengajarkan ke anak-anak kita, coba kita mulai menyukai membaca hal-hal yang sedikit berat. Agar literasi baca kita, reading literasi itu kita meningkat. Dengan kita meningkat, kita bisa juga meningkatkan literasi anak-anak. Yang kedua, numerasi. Numerasi apa ini? Nomoran. Iya, yang terkait dengan angka-angka. Iya. Bapak dan Ibu, kalau literasi kita, numerasi itu masuk dalam literasi kita, literasi numerasi kita itu meningkat, maka kita akan jadi orang cerdas hitung-hitungan. Efeknya kemana itu nanti? Itu banyak hal, termasuk cara ngatur keuangan kita juga akan makin hebat, karena kita mampu menghitung. Misalnya nih, Pak Rudi, kemarin Pak Rudi disuruh kredit Rubicon ya Pak. Aku mau kredit Rubicon ya. Kalau numerasinya ini kurang Pak, nekat saja beli. Begitu 2 bulan, 3 bulan nggak kebayar. Nah, kan? Nunggak itu kan cicilannya. Itu karena kurang numerasi. Oleh karena itu,
kita juga harus ngerti lah sedikit matematika, sistem perbankan dan lain sebagainya. Itu nanti terkait dengan literasi financial literasi. Jadi kita harus juga tahu ke sana. Jadi ada reading, numerasi, culture. Jadi kita juga harus tahu banyak tentang kebudayaan kita. Juga kebudayaan orang lain. Kenapa itu? Karena kita kalau mengetahui budaya kita sendiri dan kebudayaan orang lain, kebudayaan seluruh dunia, maka wawasan kita jadi luas. Apapun profesi kita, dimanapun kita berada, kalau wawasan kita luas, kita itu bisa bergaul baik dengan siapapun. Itulah hebatnya kalau kita secara kultural itu juga literate. Yang keempat, teknologi. Yang seperti saya bilang tadi, saya kurang di sini kalau saya sendiri. Saya kurang literate di teknologi karena saya termasuk golongan digital alien. Saya itu termasuk golongan digital alien. Alien itu artinya jauh, digital itu digital. Jadi jauh dari digital. Kalau yang generasi sampean semua yang ada di sini, mungkin beberapa yang tidak, itu termasuk native atau digital native, atau native digital. Yang mana benar? Digital native. Digital native itu apa maksudnya? Begitu lahir, brojolnya di dekat HP. Jadi urusan teknologi udah beres semua, ngerti. Nah, oleh karena itu, teknologi ini berkembang begitu pesat ya, berkembang begitu pesat. Oleh karena itu kita harus selalu literate di bidang teknologi, jangan sampai ketinggalan. Walaupun kita di Probolinggo, jangan kalah sama yang tinggal di Singapura. Oke ya, jadi kita harus teknologi literate, dan inilah yang harus kita kerjakan di bidang pedagogi, di bidang pengajaran, di bidang yang diampu oleh Bu Yuni. Oke, tolong pastikan Bu Yuni ya, teman-teman semua, murid-murid terbebas dari buta 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, itu di bidang pedagogi. Sekarang life skill. Oke, keterampilan hidup. Life skill itu ada dua kita lihat, itu hard skill berarti kurang, ada soft skillnya. Soft skillnya di bawah ya. Di karakter building itu nanti jadi soft skill. Life skill yang di atas yang dimasukkan adalah hard skill yang tadi, kemampuan kognitif dan kemampuan psikomotorik. Itu kenapa kita kembangkan Bapak dan Ibu. Life skill yang itu nanti akan jadi kalau kita mengembangkan kemampuan pikir anak, kemampuan pedagogi, kemampuan nalar anak, kemudian juga mengembangkan kemampuan fisiknya ya, secara psikomotorik yang menggunakan gerakan-gerakan tangan dan lain sebagainya, semua keterampilan itu, maka kita akan menumbuhkan kompetensi kerja. Kompetensi kerja itu bahasa Indonesianya apa ya? Kemampuan dalam bekerja. Kompetensi kerja itu ya kemampuan, keterampilan yang dibutuhkan dalam bekerja. Jadi kalau kita mengajarkan hard skill, mengembangkan kemampuan otak anak, mengembangkan keterampilan anak, maka yang akan kita dapatkan adalah bahwa anak-anak didik kita nanti punya kompetensi kerja yang bagus. Artinya kita kalau anak-anak kita punya kompetensi kerja yang bagus, maka mereka akan mudah mendapatkan pekerjaan atau menciptakan pekerjaan sendiri. Arahnya ke sana. Jadi arah kita membuat sekolah itu untuk mengembangkan anak-anak ke arah sana, mempunyai kompetensi kerja yang tinggi. Kompetensi kerjanya apa? Strategic thinking, mampu berpikir strategis. Kenapa harus mampu berpikir strategis? Kalau anak-anak kita jadi pimpinan perusahaan, pimpinan organisasi, jadi kepala sekolah kayak Pak Masrur misalnya, maka kemampuan strategis ini diperlukan. Bagaimana nih biar muridnya dapat 4 kelas penuh, 4 kelas gemuk. Nah, coba Pak Masrur buktikan, Pak Masrur sudah punya strategic thinking. Selain itu kreatif. Kreatif itu apa Bapak dan Ibu?
Ayo, kreatif apa? Kreatif itu mampu menciptakan sesuatu yang baru. Kreatif itu berarti ngelihat plastik dijadikan apa aja, menciptakan sesuatu yang baru, betul? Itu namanya kreatif. Selain kreatif juga harus inovatif. Inovatif apa kemarin? Mengembangkan yang sudah ada. Mengembangkan yang sudah ada. Misalnya ini permen. Nah, permen ini sekarang kok rasanya hanya manis, asam, pahit. Nah, nanti yang orang inovatif itu akan menciptakan permen yang begitu dimasukkan ke mulut itu bisa mijitin yang misalnya itu ya. Bisa nggak itu? Mijitin yang makan itu misalnya. Itu namanya inovatif. Oke. Selain itu leadership. Jadi Bapak dan Ibu, kompetensi kerjanya itu yang harus kita kembangkan adalah leadership juga diantaranya. Entrepreneurship, kemudian problem solving. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang akan dihadapi anak-anak kita ke depan itu tidak jelas. Karena perkembangan teknologi itu membuang yang sudah ada, menciptakan yang baru. Selalu seperti itu. Saya sampaikan sekali lagi Bapak dan Ibu, yang akan kehilangan pekerjaan karena munculnya teknologi-teknologi baru itu bukan hanya manusia. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, apa yang akan kehilangan pekerjaan selain manusia? Hewan? Sapi, Pak. Iya, Dulu udah belajar, lama Pak. itu ya. Karena ada mobil sapi yang narik gerobak hilang pekerjaannya. Nanti suatu saat nanti tuyul pun akan kehilangan pekerjaan. Tuyul, Pak. Iya. Babi ngepet. Babi ngepet juga akan kehilangan pekerjaan. Kenapa? Tuyul harus nyuri duit, sementara kita kemana-mana nggak pernah punya duit. Nganggur nggak tuyul? Lah kalau tuyul aja bakal nganggur, bagaimana kita atau anak-anak kita nanti? Dan itulah yang harus kita persiapkan, bahwa anak-anak itu harus punya problem solving. Kalau ketemu masalah itu harus berbuat apa? Harus tahu. Itu yang kita kerjakan atau yang harus kita pikirkan sebagai guru, sebagai lembaga sekolah, agar anak-anak kita punya life skill, di dalam hal ini hard skill, sehingga muncul kompetensi kerjanya. Bisa dipahami nggih Bapak dan Ibu? Oke, terima kasih. Yang terakhir, karakter building. Karakter artinya sifat, building artinya membangun sifat, membangun karakter. Berarti kita akan membekali anak-anak kita dengan soft skill. Soft skill itu akan berbentuk akhlak nantinya. Berbentuk akhlak. Akhlak itu ada dua macam Bapak dan Ibu. Jadi ada karakter itu ada dua macam. Satu morality karakter moral. Dan yang kedua adalah karakter performance. Performance itu bahasa Indonesianya apa? Kinerja. Jadi ada dua yang harus kita bangun di bidang pengembangan karakter. Satu, morality character, dan yang kedua performance character. Apa itu bedanya? Morality itu Bapak dan Ibu namanya juga pembangunan karakter secara moral. Berarti kita harus meyakinkan anak-anak kita itu jadi anak yang soleh dan solihah, mawadah warahmah, bukan ya? Sopan santun, apalagi jujur, tanggung jawab, disiplin. Nah, nanti sampean list sendiri. Itu yang sampean harus kerjakan. Dan tentu saja ini semua yang ada di antara kita semua punya hal yang sama ya, kewajiban yang sama. Guru manapun, guru tetap, guru part time, guru Al-Quran pun, apalagi guru Al-Quran. Nah, di bidang pembinaan karakter ini paling penting, paling terdepan. Karena dia harus membangun moral ini, moral kejujuran, tanggung jawab, sidik, amanah, fatonah, tabligh, sidik, amanah, fatonah, lagi pada tabligh, semua harus dikembangkan.
Jadi iya. Nah, ini untuk mengembangkan karakter moral. Kemudian kita juga harus mengembangkan karakter performance. Nah, karakter performance, karakter kinerja. Apa saja itu? Karakter kinerja. Kalau di dalam sebuah pekerjaan apa yang kita perlukan karakternya? Ulet, Amanah. disiplin, gigi, tangguh, pantang menyerah, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Itu adalah karakter performance. Kenapa harus dua-duanya Bapak dan Ibu? Morality karakter dan performance karakter harus ada dua-duanya. Karena kalau hanya ada satu nanti agak timpang Bapak dan Ibu. Karakter moralnya ada, misalnya jujur, soleh, tapi karakter performanya nggak ada, males, suka cuma rebahan doang, maunya makan terus saja, nggak mau kerja, kan repot kan? Nah, itu kalau timpang. Tapi kalau performa karakter performa yang ada, misalnya orangnya pinter, daya pikirnya tinggi, strategic thinkingnya oke, pekerjaan beres semua, pinter sekali, bahasa Inggrisnya juga lancar, tapi tidak jujur misalnya. Nah kan jadi tidak imbang. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, dalam pengembangan karakter ini tolong dicatat bahwa kita harus mengembangkan dua macam karakter, karakter moral dan karakter kinerja. Itu harus ada dua-duanya. Kemudian kalau secara keseluruhan harus ada tiga-tiganya. Kita harus mengembangkan pedagogi anak, mengembangkan life skill anak, dan juga karakter buildingnya. Dan itu tolong jadikan pertimbangan semuanya pada saat menyusun acara atau rencana pembelajaran dan lain sebagainya, acara kegiatan sepanjang tahun depan. Karena arah kita akan ke sana. Jadi apapun yang saya sampaikan semoga bisa menjadi inspirasi apa yang akan kita kerjakan ke depan melalui kalender akademik yang harusnya Bapak dan Ibu susun pada saat raker ini. Masih mau dilanjutkan? Cukup ya. Alhamdulillah, karena hanya 3 juga, jadi terpaksa juga harus cukup. Karena Pak Disin sudah ingin ikut berbicara. Terima kasih dari saya. Terakhir yang bisa saya sampaikan adalah matur thank you, matur sakalangkung, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.